Market Movers pekan keempat bulan Juni 2021. Pekan ini fokus pasar masih akan tertuju pada gencarnya vaksinasi secara global dan penyebaran varian baru COVID-19. Selain itu, kebijakan bank sentral global yang dinilai masih akomodatif juga berpeluang menjadi katalis pekan ini. Pekan ini, fokus pasar juga akan tertuju pada dirilisnya suku bunga acuan dari Bank of England. Pagi hari, pukul 8.30 WIB, Lembaga Statistik Nasional Australia akan merilis data penjualan retail Australia untuk bulan Mei. Kenaikan penjualan bisa diartikan ekonomi Australia tertuju pada pemulihan dan hal ini bisa menopang kenaikan AUD USD. Laporan ekonomi Bundesbank Jerman untuk waktu tentatif hari ini berpeluang menjadi penggerak bagi Euro USD. Bila laporan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi yang melambat, maka Euro USD berpotensi bergerak turun. Selasa, pukul 12 WIB, Bank of Japan akan merilis indeks harga konsumen Jepang untuk periode Mei. Data ini mencerminkan angka inflasi di Jepang. USD JPY berpotensi bergerak naik bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan. Selanjutnya, GBP USD akan mendapatkan sentimen penggerak dari data pengeluaran dan pendapatan perusahaan publik, pemerintah pusat untuk bulan Mei, dan pemerintah daerah dan data aktivitas bisnis di Inggris untuk periode bulan Juni. Bila kedua data ini menunjukkan aktual data yang lebih baik dari perkiraan, maka GBP USD berpeluang menguat. Malam hari, pukul 21 WIB, Euro USD akan mendapatkan sentimen penggerak dari data keyakinan konsumen bulan Juni. Euro USD berpeluang melemah bila aktual data dilaporkan lebih rendah dari perkiraan. Di waktu yang sama, harga emas akan mendapatkan mover dari aktivitas penjualan rumah di AS untuk bulan Mei. Meningkatnya penjualan rumah baru bisa diartikan ekonomi AS berangsur-angsur pulih dari pandemi. Sehingga bila data dirilis lebih baik dari perkiraan, maka harga emas berpeluang melemah. Rabu pagi, AUD USD akan mendapatkan movers dari rilis data aktivitas manufaktur dan jasa di Australia untuk periode Juni. Menurunnya aktivitas di kedua sektor tersebut bisa menekan turunnya AUD USD. Selanjutnya, USD JPY akan mendapatkan katalis penggerak dari rilis data notula rapat kebijakan moneter Bank of Japan dan data aktivitas manufaktur terkini di Jepang. Bila hasil notula rapat BOJ dinilai lebih dovish dan laporan manufaktur melemah, maka USD JPY berpeluang bergerak naik. Selanjutnya, pukul 8.30 WIB, Badan Statistik Nasional Australia akan merilis data neraca perdagangan Australia bulan Mei. Bila data dirilis lebih baik dari perkiraan, maka AUD USD berpeluang bergerak naik. Selanjutnya pada siang hari, pasangan Euro USD akan mendapatkan katalis penggerak dari aktivitas perdagangan import Jerman dan data-data penting lainnya, seperti kondisi manufaktur dan jasa di negara maju seperti Prancis dan Jerman, serta kawasan Euro lainnya. Bila semua data-data penting ini menunjukkan aktual data yang lebih baik dari perkiraan pasar, maka Euro USD berpeluang menguat. Selanjutnya, pukul 15.30 WIB, Lembaga Survei Market juga akan merilis data aktivitas manufaktur dan jasa dari Inggris. Bila kedua data dirilis lebih baik dari perkiraan, maka GBP USD berpeluang menguat. Selanjutnya, USD CAD akan mendapatkan sentimen penggerak dari rilis data penjualan retail Kanada. Bila data ini dirilis menunjukkan aktual data yang lebih baik dari perkiraan, maka USD CAD berpeluang turun. Selanjutnya pukul 24.05 hingga pukul 21 WIB, harga emas berpeluang mendapatkan katalis penggerak dari data manufaktur dan jasa serta penjualan rumah baru di AS. Bila semua data menunjukkan hasil yang lebih baik dari angka perkiraan, maka dolar AS akan menguat dan harga emas berpeluang turun. Seperti biasa, Badan Energy Information and Administration akan melaporkan jumlah cadangan minyak mingguan di AS. Bila cadangan minyak dilaporkan mengalami penurunan, maka harga minyak berpeluang menguat. Kamis pukul 15 WIB, Euro USD akan mendapatkan mover dari data iklim bisnis di bulan Juni. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka Euro USD berpeluang menguat. Selanjutnya pukul 18 WIB, fokus trader akan tertuju pada rilis data suku bunga acuan dari Bank of England.
Bila BOE menahan suku bunga tidak berubah namun memberikan sentimen yang lebih dovish, maka GBP USD berpeluang bergerak turun. Selanjutnya pukul 19.30 WIB, harga emas akan mendapatkan sentimen penggerak dari data-data ekonomi penting AS seperti data produk domestik bruto untuk kuartal pertama AS, data klaim pengangguran mingguan, data permintaan barang tahan lama, dan data neraca perdagangan bulan Mei. Harga emas berpeluang menguat bila rangkaian data-data ekonomi tersebut dilaporkan lebih buruk dari estimasi. Pagi hari pukul 6.30 WIB, USD JPY akan mendapatkan sentimen penggerak dari data indeks harga konsumen inti Jepang untuk bulan Juni. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka USD JPY berpeluang bergerak turun. Pukul 13 WIB, lembaga survei GfK akan merilis data klaim konsumen untuk bulan Juli. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka Euro USD berpeluang menguat. Selanjutnya harga emas akan mendapat sentimen penggerak dari data indeks ekonomi AS bulan Mei dan data sentimen konsumen dari University of Michigan untuk bulan Juni. Harga emas berpeluang bergerak turun bila kedua data tersebut dilaporkan menunjukkan aktual yang lebih baik dari perkiraan. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kontak person Anda di MAFX. Terima kasih, sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Mover setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.